Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya perkenalkan, nama saya Arif Yuda Wahyudi. Saya mahasiswa ULBI Bandung. Kali ini akan menyampaikan hasil AS atau asesmen akhir semester di Magister Logistik ULBI Bandung. Izin saya share screen. Judul penelitian yang dijadikan soal adalah pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, serta implikasinya pada kinerja perusahaan. Queen dengan transformasi digital sebagai variabel moderasi. Soalnya adalah bagaimana mahasiswa menghitung dengan aplikasi PLS tentang bagaimana menguji validitas dan reliabilitas serta koefisien jalur atau path of coefficient dan R square-nya ya. Nah, baik, saya akan memperlihatkan apa namanya aplikasi Smart PLSM versi 3 untuk bisa mengerjakan soal ini. Baik, ya, ini aplikasinya. Kita klik New Project. Saya geser sedikit ini. New Project. Kemudian kita bikin nama saja ujian 1. Oke. Nah, kemudian data yang sudah disediakan pada soal ini kita sudah simpan ya dengan apa versi CVS ya. Kita double klik di data yang sudah disediakan. Oke, oke. Nah, ini data dengan indikator tadi harga barang HB, kodenya HB 1 sampai 4, kemudian quality service 1 sampai 5, 1 sampai 6, kemudian harapan pelanggan 1 sampai 5, kemudian ada juga kepuasan pelanggan, kuesionernya 1 sampai 6, dan kinerja perusahaan 1 sampai 8, serta eh, indikator transformasi digital 1 sampai 6. Jadi ini indikator-indikator yang disampaikan kuesionernya kepada pengisi kuesionernya ya. Kemudian setelah itu kita akan bikin atau membuat uh, gambar dari masing-masing indikator dengan cara ini diklik HP1 sampai 4, kemudian di drag. Kemudian kita rename namanya sesuai dengan variabel, yaitu variabel harga barang. Berikutnya quality service sampai questionnaire sampai 6 kita drag juga. Kita rapikan sedikit biar terlihat variabelnya dengan indikator-indikator yang dikurung. Kita rename namanya quality ini ya, quality uh, service. Baik, kita lanjutkan dengan indikator untuk harapan pelanggan sampai HP5. Kita coba klik dan drag di sini, kita rapikan, kita rename sesuai dengan namanya harapan pelanggan. Kemudian variabel berikutnya adalah kepuasan pelanggan. Kita klik dan drag dari name kepuasan pelanggan. Supaya agak rapi kita
susun supaya bisa terlihat nanti hubungan-hubungan dari masing variabel. Kemudian berikutnya variabel kinerja. Ini ada beberapa, kita track lagi, kemudian kita rename kinerja perusahaan Queen, ya perusahaan Queen. Oke, kemudian kita rapikan juga, align ke kanan ini biar terlihat lebih rapi. Baik, masih ada satu variabel sebenarnya, tetapi nanti kita gambarkan di kedua karena ini variabel moderasi, sehingga kita harus ukur sebelum moderasi seperti apa, nanti setelah itu dibandingkan dengan setelah moderasi. Nah, setiap variabel ini kita hubungkan dengan connect ini, kita klik connect, nah, kemudian kita hubungkan ini variabel harga barang apakah berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Ya, kita nanti bisa ukur. Kemudian voucher itu apakah pengaruh dengan kepuasan pelanggan, terus harapan pelanggan eh, juga berpengaruh ke kepuasan pelanggan. Kemudian kepuasan pelanggan ini apakah berpengaruh pada kinerja. Nah, setelah itu warna biru ini berarti siap diukur atau dikalkulate. Kita klik calculate di tombol ini. Kemudian kita akan klik PLS algoritma dulu. Start calculation. Setelah muncul hasilnya seperti ini, kalau kita lihat kembali di pad-nya atau metriknya ini bisa kita lihat. Kemudian dari gambar tadi sudah terlihat angka-angkanya. Variabel harga barang misalnya faktor loadingnya ini 0,947 dan sebagainya, ini sudah ada hasilnya. Nah, dari sini kita akan bahas dengan mengklik hasilnya tadi di beberapa poin, misalnya nanti kita lihat overloadingnya, kemudian construct availability-nya, kemudian ada R-square-nya kita juga lihat nanti. Nah, tapi saya pindahkan ke PowerPoint. Baik, ini sementara saya tutup dulu untuk kembali ke apa namanya eh, ke hasil yang sudah saya catat di PowerPoint. Baik, saya kembali ke PowerPoint. Jadi di model PLS eh, SEM ini kita mengukur dua variabel ya. Dua hal yang kita ukur atau evaluasi, yaitu evaluasi outer model. Saya tidak terlihat, dan evaluasi inner model dengan parameter seperti ini, ada validitas dan reliabilitas, kemudian di bawahnya ada validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Kemudian yang kita ukur berikutnya, sebentar kita share lagi ulang, adalah evaluasi inner model. Nah, tadi itu kita sudah coba yang di dengan
dua ukuran ini. Nah, hasilnya seperti ini, eh, bahwa dengan perhitungan-perhitungan ini kita bisa simpulkan untuk menjawab pertanyaan atau eh, soal A, uji validitas, kita tampilkan bahwa validitas konvergen diukur loading faktornya harus lebih dari 0,7 untuk bisa diterima. Jadi memang ada beberapa yang di bawah apa namanya 7, ada 0,672 misalnya kuesioner untuk AB3 dan sebagainya. Ini yang merah-merah adalah yang di bawah 0,7, tapi ada lebih banyak yang 0,7 dan bisa diterima. Dan memang ini untuk yang merah berarti kuesionernya masih kurang kurang cocok atau kurang berhasil, sehingga harus diganti model lain sehingga bisa eh, menunjukkan hijau, ya. Kemudian uji reliabilitas diukur dari korba alfanya harus lebih dari 0,7, itu untuk bisa diterima. Ini kan harapan pelanggan 0,728, harga barang 0,847, kepuasan pelanggan sekian 0,757, kinerja perusahaan 0,858, kecuali quality service ini 0,6, ini masih merah, ya. Jadi ini yang hijau bisa terima, yang merah tidak bisa terima. Kemudian composite reliability ini semuanya diterima karena warna hijau. Untuk average varian extract atau AV harusnya lebih dari 0,5 bisa diterima. Namun ini ada hanya dua, harga barang dan kinerja perusahaan yang bisa diterima karena lebih dari 0,5. Nah, berikutnya R-square ini untuk pertanyaan berikutnya untuk jawab bahwa setelah pengukuran kita klik R-square-nya, bahwa pengaruh harga barang, kualitas servis, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan adalah 0,451. Ini artinya bahwa kemampuan variabel harga barang, quality service, dan harapan pelanggan dalam menjelaskan kepuasan pelanggan adalah sebesar 45,1%. Baik, saya lanjutkan untuk jawaban pertanyaan dari yang berikutnya. Setelah kita mengklik bootstrap atau tadi kan PLS algoritma, kita klik bootstrap, hasilnya adalah koefisien jalur pengaruh harga barang terhadap kepuasan pelanggan didapati bahwa original sampel kosong adalah 0 atau 0,224, artinya ini positif, dan P value 0,042. Nah, ini lebih besar dari 0,05, artinya signifikan. Kemudian koefisien jalur pengaruh quality service terhadap kepuasan pelanggan ini didapati original sampelnya 0,352. Nah, artinya ini positif, dan P value-nya 0,009, artinya ini lebih kecil daripada 0,05 dan kesimpulannya signifikan. Kemudian koefisien jalur harapan pelanggan kepada atau terhadap kepuasan pelanggan didapati original sampelnya 0,350 dan P value-nya 0,029, ini juga lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Nah, untuk jawaban poin E, koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan, nah ini kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan ini kan didapati original sampel 0,900 atau positif. Artinya dapat disimpulkan bahwa ketika kepuasan pelanggan tinggi, maka kinerja perusahaan juga tinggi. P value-nya sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, itu artinya signifikan pengaruhnya. Artinya pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan itu signifikan. Saya lanjutkan.
R square-nya untuk koefisien determinasi dari pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan ini sebelum moderasi adalah 0,809. Artinya ini kemampuan variabel kepuasan pelanggan dalam menjelaskan kinerja perusahaan adalah sebesar 80,9%. Artinya itu baik atau kuat. Baik, ini dengan moderasi hasilnya seperti ini. Tapi saya tunjukkan bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan perhitungan PLS algoritma dengan variabel moderasi. Saya kembali ke Smart PLS. Ini Smart PLS-nya saya tadi sebenarnya sudah menyiapkan data untuk kita hitung ini datanya sama dengan variabel X1, X2, X3 berpengaruh pada Z atau kepuasan pelanggan. Ini Z berpengaruh pada kinerja perusahaan. Namun ada variabel moderasi, apakah variabel moderasi transformasi digital ini berpengaruh pada kinerja perusahaan? Nah, ini kita kita lihat di sini ada tombol atau kita klik tombol moderating effect. Klik sini, kemudian kita klik yang kinerja perusahaan supaya warnanya hijau. Kemudian moderator variabelnya kita isi dengan transformasi digital. Independen variabel yang kita isikan adalah kepuasan pelanggan. Ini kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Nah, bagaimana? Ini kan sudah siap dengan variabel moderasi. Nah, kita kalkulit PLS algoritma ataupun bootstrapping nanti ya. Tapi kita klik PLS algoritma dulu. Selanjutnya nanti kita klik calculate dan bootstrapping-nya. Tapi kita awali dengan ini, hasilnya nanti kita lihat. Start calculation. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti yang ditampilkan di di PowerPoint. Jadi kita salib ke sana supaya bisa dibaca. Nanti untuk melihat hasilnya, tentu kita klik dua tombol ini, PLS algoritma dan bootstrapping. Baik, ini saya tutup. Kita lihat hasilnya berdasarkan data yang sudah kita simpan. Saya share dulu lagi slideshow-nya. Nah, ini sama dengan yang kita kerjakan tadi. Silakan lagi. Nah, share supaya kelihatan. Jadi ini perhitungan dari hasil PLS algoritma maupun bootstrapping-nya. Bahwa PET koefisien dengan variabel moderation dan R square dengan variabel moderasi. Didapati bahwa sampai suka menjawab pertanyaan poin G bahwa koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan dengan transformasi digital
sebagai variabel moderasi didapati bahwa original sampelnya 0,793, artinya positif, dan p-value-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan dari hasil perhitungan ini. Kemudian R square tanpa variabel moderasi tadi didapati perhitungan di awal seperti ini. Ternyata setelah kita lakukan dengan variabel moderasi, hasilnya ada kenaikan. Jadi kesimpulannya bahwa pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan setelah ada variabel moderasi adalah 0,565. Artinya kemampuan variabel harga barang, quality service, dan harapan pelanggan dalam menjelaskan kepuasan pelanggan sebesar 56,5%. Ini angkanya. Dan ini mengalami kenaikan dari sebelumnya 0,451. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk melihat atau menyaksikan PowerPoint ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih kepada dosen Bapak Dr. Sabtono yang sudah membimbing kami di ULBI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.